Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti, amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini penuh berkah ini yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Muadz Hamim SH MH. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami mempersilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi nabil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para Bapak Asatidz Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkesempatan bisa hadir di sini. Nah, saya ucapkan terima kasih telah bisa mengundang saya. Selanjutnya alhamdulillah juga pada malam hari ini, tepatnya di malam 19 Ramadan ya, kita alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melakukan ibadah salat berjamaah, puasa ya. Alhamdulillah, dan tidak lain dan tidak bukan ialah yang kita harapkan selama ini. Semoga semua amal ibadah kita, doa-doa kita yang kita panjatkan, puasa kita, salat kita, sunnah-sunnah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, di sini ada ibu-ibunya juga. Ada juga di belakang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata atau beberapa pesan yang saya teruskan dari para ulama yang saya pernah dengarkan. Ada kisah di mana seorang bertanya kepada Syekh Al-Imam Al-Ibrahim. Beliau pemuda itu bertanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Ud'uni astajib lakum." Allah berkata, "Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan kukabulkan." Nah, kemudian pemuda itu bertanya kepada Imam Ibrahim, "Lalu kenapa doa-doa kita banyak yang tidak diijabah oleh Allah? Kenapa doa kita masih tidak banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Imam Ibrahim menjawab, ada 10 sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Imam Al-Ibrahim berkata, yang pertama adalah qala Syekh Ibrahim, "Araftumullaha wa lam ta'uddu huququh." Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, tapi masih banyak dari kita yang tidak menunaikan hak-hak Allah. Jadi kita mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita, tapi kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah itu apa aja?
Ya, hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tidak mensekutukannya, menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya. Itulah hak Allah. Maka itu salah satu kata Imam Ibrahim di mana doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qala Imam Ibrahim akaltum ni'amallahi wa lam ta'uddu syukraha. Kita banyak menikmati nikmat Allah yang Allah berikan, tetapi kita lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberiannya. Masih banyak dari kita ketika diberikan nikmat kita lupa, tapi ketika diberikan musibah baru kita mendekat kepada Allah, ya kan? Nah, jadi ini juga menjadi salah satu sebab kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, qala Syekh Ibrahim wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kita membaca Al-Qur'an tapi kita tidak mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Nah, banyak qari'ul Qur'an walakin akan tetapi tidak banyak yang bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang keempat, perkataan Imam Ibrahim menjawab pertanyaan pemuda tadi, wa za'amtum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kita kita menyeru atau membanggakan diri bahwasanya kita cinta kepada, mengatakan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita lupa dan kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka khususnya pada bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah yang Rasulullah SAW telah anjurkan, baik sunnah salat atau sunnah yang lainnya, sedekah dan lain-lain. Nah, maka ketika Rasulullah SAW menyanjurkan untuk beramal ibadah-ibadah sunnah, itu bisa menjadikan sebab dari dikabulkannya doa kita. Kemudian yang kelima, kata Imam Ibrahim, wa qultum inna syaitan aduwwun wa lam tukhalifuh. Kita mengatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh, tetapi kita masih tidak menghindarinya. Kita masih banyak mengikuti hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu adalah bisikan dari syaitan gitu. Jadi kita banyak mengatakan bahwasanya setan adalah musuh kita. Iya, tapi banyak juga dari kita yang tidak menghindari akan bisikan syaitan. Kemudian yang keenam, wantabahtum min naumikum fansaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum bi'uyubikum. Kita bangun dari tidur kita bekerja sehari tapi kita sibuk dengan aib-aib orang lain, tetapi kita melupakan aib yang kita miliki sendiri. Jadi sibuk ngurusin aib orang lain, tapi lupa dengan urusan aib diri sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh, qala Imam Ibrahim, wa dzakartumul maut wa lam ta'malu lah. Kita mengingat kematian tapi kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Kalau dulu selalu ustadz saya berkata, hidup yang mulia au mut syahidan, ish kariman au mut syahidan, ya kan? Jadi kita hidup dengan mulia dan mati pun dengan mulia, atau bisa dengan syahid gitu. Atau banyak orang mempersiapkan hidup yang baik tapi lupa bagaimana dengan cara mati yang baik. Nah, jadi kata Imam Ibrahim, kita mengingat mati namun kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Itulah salah satu sebab yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Kemudian yang kedelapan, wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kita banyak menguburkan jenazah-jenazah yang telah meninggal mendahulu kita, namun kita tidak banyak yang mengambil hikmah dari kematian-kematian yang telah mendahului kita. Maka
seperti yang sering didengarkan, kafa bil mauti an yakuna mau'izan. Cukuplah kematian itu menjadi pengingat untuk kita. Namun banyak dari kita yang tidak mengambil hikmah dari kematian. Nah, kemudian yang ke-9 ialah wa qultum innal jannata haqq wa lam ta'malu laha. Kita berkata bahwasanya surga itu ada, tapi kita tidak berusaha untuk meraihnya. Dan yang terakhir adalah wa qultum innan nar haqq wa lam tahrabu minha. Kita berkata bahwasanya neraka itu benar ada, tapi kita tidak berusaha untuk menghindarinya. Maka 10 sebab yang Imam Ibrahim katakan ini ialah sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita mungkin belum bisa dikabulkan. Mungkin salah satu dari 10 sebab tersebut masih kita lakukan, mungkin kita kurang bersyukur, mungkin kita masih kurang mengamalkan apa itu yang kita baca dalam Al-Quran, kita belum menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita belum mempersiapkan kematian kita dengan baik, kita masih belum banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya mengatakan ini untuk diri saya sendiri, juga untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini, di bulan suci ini, kita diterima ibadah kita, kemudian kita menjadi ibadun salih, ya, para hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki dirinya, dan juga setelah Ramadan menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup untuk malam ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.